Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita masuk materi ke-8, yaitu mengenai regresi berganda, yang mana merupakan materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu regresi sederhana. Saya akan sedikit mengulas kembali mengenai regresi, yang mana uji regresi merupakan salah satu uji hipotesis dan merupakan statistika inferensia, juga termasuk salah satu jenis uji statistika parametrik. Untuk agenda hari ini terdapat 6 poin. Yang pertama, mengenai regresi berganda. Yang kedua, mengenai variabel bebas dan variabel terikat. Yang ketiga, mengenai perbedaan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Yang keempat, mengenai multiple regression dan multivariate regression. Yang kelima, penggunaan uji regresi. Dan yang terakhir, latihan soal. Baik, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai regresi berganda. Regresi berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan multiple regression. Kata multiple itu sendiri berarti jamak atau lebih dari satu variabel. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud memprediksi bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel dependen. Apabila terdapat dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor. Jadi, analisis regresi ganda akan dilakukan apabila jumlah variabel independennya minimal 2. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable disebut juga dengan variabel prediktor, input, atau variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi berubahnya nilai variabel terikat. Sedangkan untuk variabel terikat atau dependent variable disebut juga dengan variabel respon, output, atau variabel yang dipengaruhi. Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi, untuk variabel bebas dan variabel terikat itu, variabel bebas variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Oke, selanjutnya masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengenai perbedaan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Masing-masing perbedaan tersebut terdapat 3, di antaranya berdasarkan model penelitian, persamaan penelitian, dan analisis. Pada model penelitian regresi linier sederhana, hanya terdapat satu X dan satu Y. Simbol X itu sendiri sebagai simbol dari variabel bebas, sedangkan untuk simbol Y sebagai variabel terikat. Dengan persamaan penelitian, Y sama dengan A tambah BX. Dan untuk analisisnya, mencari seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Itu untuk regresi linier sederhana. Sedangkan untuk regresi linier berganda, jumlah X bisa lebih dari 1 dan 1 Y. Pada contoh berikut, saya akan menggunakan dua variabel X, yang mana X1 mempengaruhi Y, begitu juga dengan X2 yang mempengaruhi Y. Untuk persamaan penelitiannya, yaitu Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2 tambah BXI. Yang mana XI di sini tak hingga. Misalkan jumlah variabel bebasnya ada 4, maka tinggal ditambahkan BX3 dan BX4. Itu untuk XI.
Sekarang, untuk analisisnya terdapat dua analisis. Di antaranya, mencari seberapa besar pengaruh variabel X1 dan seberapa besar pengaruh variabel X2 terhadap Y. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu mengenai perbedaan multiple regression dan multivariate regression. Perbedaan di antara keduanya yaitu pada multiple regression, jumlah variabel bebasnya lebih dari satu. Sedangkan pada multivariate regression, jumlah variabel terikatnya lebih dari satu. Jadi poin dari perbedaan antara multiple regression dan multivariate regression itu tergantung variabelnya. Jika variabel bebas yang lebih dari satu, maka itu multiple regression. Dan apabila jumlah variabel terikatnya lebih dari satu, maka itu menggunakan multivariate regression. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima, yaitu mengenai penggunaan uji regresi atau waktu penggunaan uji regresi. Jadi, untuk uji regresi digunakan ketika peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan mencari pengaruh antar variabel dalam suatu penelitian. Itu untuk regresi. Sekarang untuk regresi sederhana. Regresi sederhana digunakan ketika jumlah variabel bebasnya hanya ada satu. Sedangkan untuk regresi berganda digunakan ketika jumlah variabel bebas lebih dari satu. Itu untuk penggunaan dari uji regresi sederhana, dan uji regresi berganda. Nah, itu tadi mungkin sedikit penjelasan mengenai regresi berganda yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan masuk ke latihan soalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan sekarang, kita akan masuk ke latihan regresi berganda. Setelah kalian mendengarkan materinya dan membaca teorinya di modul, regresi berganda ini hampir sama seperti regresi sederhana. Akan tetapi yang membedakannya itu, di regresi berganda ini terdapat dua variabel X. Di sini ada X1, X2. X1-nya aset, X2-nya harga saham. Dan untuk variabel Y-nya itu keuntungan. Di sini ada 10 data. Kita langsung masuk saja ke latihannya. Kita langsung masuk ke menu data, ke data analisis. Kita cari regression di sini. Di sini input Y range-nya, berarti variabel Y-nya kita masukkan. Setelah itu kita input variabel X-nya di sini. Berarti dua ya, aset sama harga saham kita blok semuanya. Labelnya kita checklist, confidence levelnya juga kita checklist, sama output output tadi kita pilih di sini aja. Lalu kalau kalian udah semua diisi, tinggal oke aja langsung. Nanti akan muncul output seperti ini. Ini kalian bisa bulatkan. Ini bulat seperti ini, sama ini. Seperti ini. Yang lainnya juga kalian bisa dibulatkan sampai 2 angka di belakang koma ya, boleh. Nah, kita masuk ke pembahasannya sekarang.
Berdasarkan output yang kita olah di sini, kita masuk ke analisis pembahasan. Untuk yang dibahas di sini pertama ada persamaan regresi. Di sini didapat Y sama dengan 45,97 ditambah 0,01 X1 ditambah 0,41 X2. Untuk 4,597 ini didapat dari nilai koefisien intercept yang ini. Untuk 0,01 didapat dari koefisien aset atau variabel X1 dan 0,41 didapat dari koefisien harga saham variabel X2. Seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke menguji regresi bergandanya ya. Di sini kita pertama menguji uji T dulu. Jadi untuk uji T itu biasanya pengujiannya itu per variabel X1 ke Y, X2 ke Y. Jadi tidak dilangsungkan X1, X2 ke Y ya. Kita pertama membuat hipotesis dulu. Kalian nanti bisa ketik di laptop kalian masing-masing, di pengerjaan kalian masing-masing. Yang pertama, ini untuk X1 ya. H0 beta sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh aset terhadap keuntungan. Nah, dan yang kedua itu H0 beta tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh aset terhadap keuntungan. Untuk variabel X2-nya, H0 beta artinya beta sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh harga saham terhadap keuntungan. H0 beta tidak sama dengan 0, artinya terdapat pengaruh harga saham terhadap keuntungan. Seperti itu ya. Dan untuk sekarang kita masuk ke kaidah keputusan. Kita di sini masukkan nilai T hitung X1, X2 dan T tabelnya. Untuk T hitung ini kita cari di output. Outputnya untuk T hitung X1 itu variabelnya ini, T stat. Masukkan yang ini ya. Ini udah di enter belum? Masukkan yang ini. Dan untuk X2 variabelnya ini. Ini ini. Nah, itu ya. Kalian jangan sampai kebalik yang ini. Kalian kasih tanda saja di sini. Itu ya. Untuk T tabelnya itu kita pakai rumus. Rumusnya itu TIN probability-nya tingkat alfanya itu 0,05 dikali 2, itu jumlah variabelnya ya. Maka di sini 10 dikurang 2 dikurang 1. 10 itu untuk jumlah datanya, 2 itu untuk jumlah variabel, kalau untuk 1 itu dari rumusnya. Kita enter saja di sini langsung. Nah, ini didapat 1,89. Kita langsung di sini masuk ke pengerjaan keputusan. Di sini kita pakai rumus if sama dengan if. Jika T hitung untuk X1 ya lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Maka untuk value false-nya, jika nilainya salah itu H0 diterima. Oke. Untuk X2-nya pun sama di sini. If jika T hitung lebih besar dari tabel, maka H0 tolak. Maka
H0 diterima. Ini ya. Untuk keputusannya H0 ditolak, X1 ditolak, untuk X2 ditolak. Kita masuk ke penjelasannya. Untuk variabel X1, T hitung didapat lebih besar daripada T tabel dengan nilai 1,93 lebih besar dari 1,89. Maka keputusan yang diambil adalah H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh aset terhadap keuntungan. Untuk variabel X2, T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,20 lebih besar dari 1,89. Maka keputusan yang diambil adalah H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh harga saham terhadap keuntungan. Ya, kalian nanti bisa diketik ini di lembar kerja kalian. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke pengujian fit model. Fit model ini bisa disebut juga uji F. Nah, jadi diujinya itu langsung. Kalau tadi satu-satu, kalau sekarang dua-duanya X1, X2 ke Y langsung. Ya, seperti itu. Di sini kita membuat hipotesis H0 beta 1, 9 beta 2, 9 0. Artinya tidak ada kecocokan model variabel aset dan harga saham terhadap keuntungan. H1 paling tidak 1 dari beta 1 tidak sama dengan 0. Terdapat kecocokan model variabel aset dan harga saham terhadap keuntungan. Kita di sini menentukan F tabel dan F hitung. F hitungnya kita cari di atas. Kita menggunakan yang dari output ANOVA, yang F ini. Untuk F tabelnya kita pakai rumus, kalau tadi TINT sekarang FINT. Probability-nya 0,05, maka 2, maka 7. Sini ya. Nah, kita didapat nilai 4,74 tabelnya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Untuk tadi, untuk 0,05 ini kan alfanya ya. Untuk 2 itu jumlah variabel, untuk 7 itu didapat dari hasil 10 kurang 2 kurang 1. Jadi langsung. Sekarang kita ambil pengambilan keputusan di sini ya. Sama dengan pakai rumus if sama. If jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Untuk value pasnya H0 terima. Ini ya, H0 ditolak. Artinya kaidah keputusan dengan membandingkan F hitung terlihat bahwa F hitung sebesar 6,95 lebih besar dari F tabel yang nilainya yang sebesar 4,74. Berarti H0 ditolak. Artinya terdapat kecocokan model variabel aset dan harga saham terhadap keuntungan. Ya, kalian bisa ketik ini nanti. Kalau sudah ini kalian semua, kita masuk ke kurva kaidah keputusan. Yang ini kita masuk ke kurva yang pertama. Kalau yang ini itu untuk yang uji T yang pertama ya. Uji T ya, yang tadi. Jadi ini kan satu-satu tadi. Di sini didapat nilai T tabelnya kan tadi 1,89. Untuk T hitungnya untuk 1,93 untuk X1, 2,20 untuk X2. Jadi kalian nanti bikin aja kayak seperti ini.
Untuk kuotanya, kalau misalkan kalian ada yang formatnya seperti ini, kalian bisa pakai ya, tidak apa-apa. Nah, kalau untuk yang bawah di sini, ini itu untuk uji app yang tadi atau uji fit model. Nah, ini ya. Ini tadi F tabelnya 4,74, F hitungnya 6,95. Itu ya, nanti kalian bikin kayak gini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf tidak ada kekurangan, dikarenakan saya sama seperti kalian masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.